Halo rekan-rekan investor saham, selamat datang kembali di channel Wawasan Cerdas. Wah, belakangan ini kalau kita pantau pergerakan pasar, terus lihat layar portofolio, aduh rasanya pasti deg-degan banget ya. Saya paham banget kok, bursa saham kita tuh emang lagi ngelewatin fase yang super menantang dan penuh badai. Jadi wajar banget kalau muncul rasa cemas di tengah dinamika kayak gini. Tapi tenang dulu, ingat selalu moto utama channel kita. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Nah makanya, sebelum kita mulai ngebedah strategi pertahanan kita hari ini, yuk tunjukkan dukungan kalian buat channel ini. Langsung aja klik tombol hype-nya, jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan paparan cerdas lainnya dari kita. Oke, di analisis kali ini, kita bakal ngebahas perjalanan dari kepanikan pasar menuju strategi investor lewat 5 poin ini. Ada badai pasar dan intervensi, filosofi kebijakan anti-siklus, bahaya short selling, buyback instan, dan tentunya kesimpulan buat kita para investor. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, soal badai pasar dan intervensi yang terjadi. Penting banget buat kita sadar seberapa besar tekanan yang lagi ngehajar portofolio kita sekarang. Kalau kita cek data resmi dari Bursa Efek Indonesia, IHSG kita tuh bener-bener lagi jatuh parah. Penurunannya itu berkisar dari 17,98% sampai nembus angka 19% sejak awal tahun menuju awal Mei 2026. Bayangin 19%. Ini sih bukan sekedar koreksi biasa lagi, ini bener-bener anjlok drastis. Dan yang bikin makin pusing, jatuhnya pasar ini dibarengi sama arus keluar modal yang gede banget. Coba bayangin, investor asing tuh nyatatin jual bersih alias net sell gila-gilaan. Mereka udah narik dana keluar sampai, dengerin nih, 48,95 triliun rupiah dari pasar saham kita. Wah, itu duit yang luar biasa banyak ya. Skala kepanikan dan eksodus modal ini benar-benar masif dan bergeraknya tuh cepet banget. Terus, apa sih yang sebenarnya jadi pemicu badai ini? Nah, ada 3 ancaman utama nih yang lagi ngebebanin pasar domestik kita. Pertama, ada ketidakpastian geopolitik global, apalagi dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. Kedua, pelarian modal asing yang angkanya baru aja kita bahas tadi. Dan yang ketiga, sentimen rebalancing index MSCI. Ngeri kan? Tapi untungnya, ngelihat kondisi yang gawat darurat gini, Otoritas Jasa Keuangan bareng SRO nggak tinggal diam. Mereka resmi turun tangan buat memperpanjang kebijakan stabilitas pasar sampai 14 September 2026. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas filosofi di balik kebijakan anti-siklus ini. Jadi OJK turun tangan ini bukan cuma buat sekedar bikin aturan di atas kertas, tapi mereka benar-benar bertindak sebagai pelindung pasar pakai prinsip counter-cyclical alias kebijakan anti-siklus. Gini gampangnya, pas krisis datang, reaksi alami pasar kan pasti panic selling ya. Orang-orang pada asal jual karena panik. Nah, kebijakan ini tuh ibarat rem darurat. Tujuannya emang sengaja dirancang buat ngelawan arus kepanikan itu. Nahan bursa biar nggak terus-terusan terjun bebas dan ngasih kita semua waktu buat narik napas dan mikir lebih rasional. Dan jujur aja, ini ngasih kita ketenangan banget. Soalnya, rem darurat ini bukan barang baru yang lagi diuji coba. Sejarah udah ngebuktiin kalau playbook atau paket kebijakan yang sama persis ini sukses nyelamatin IHSG pas kita dihantam krisis finansial global tahun 2008. Terus, terbukti ampuh lagi pas ngeredam kepanikan awal pandemi COVID-19 di Maret 2020. Jadi, buat badai pasar di bulan Mei 2026 ini, perpanjangan aturan sampai September nanti itu ibarat senjata andalan yang track recordnya udah jelas-jelas terbukti jitu. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, bahaya laten short selling. Kalian mungkin mikir kenapa sih short selling ini mesti di-stop dulu? Alasannya simple tapi ngeri, yaitu ada efek domino. Pertama, para trader short seller ini nyiptain supply artifisial. Mereka membanjirin pasar pakai saham hasil pinjaman. Kedua, pas investor retail udah ketakutan dan ikutan jual sahamnya, supply tambahan dari short seller ini bikin harga makin nyungsep. Ketiga, ini nih mimpi buruknya. Harga yang anjlok itu memicu margin call massal. Nilai jaminan investor yang pakai margin langsung hancur lebur. Dan keempat, puncaknya, broker terpaksa ngelakuin forced sell alias jual paksa yang bikin krisis makin longsor nggak karuan. Makanya, dengan nunda short selling, OJK benar-benar langsung motong rantai predator ini. Lanjut ke bagian keempat, gimana buyback instan bisa jadi penyelamat momentum. Aturan dari OJK ini juga ngasih senjata ampuh buat emiten untuk ngelawan balik. Coba bayangin bedanya. Kalau di kondisi normal, perusahaan yang mau buyback atau beli balik sahamnya itu wajib lewat RUP, yang birokrasinya bisa makan waktu 35-40 hari. Kelamaan,
Pas IHSG lagi anjlok dan banyak saham kena auto rejection bawah berhari-hari, nunggu 35 hari itu sama aja bunuh diri momentum. Makanya izin buyback tanpa RUPS ini benar-benar krusial. Eksekusinya instan, perusahaan bisa langsung jadi buyer of last resort, alias nampung likuiditas di saat semua orang malah pada mau jualan. Nah, poin paling pentingnya di sini adalah soal ngasih sinyal ke pasar. Selain bisa nyerap likuiditas saat itu juga, aksi buyback instan ini tuh ibarat ngirim sinyal psikologis yang super terang ke kita. Emiten lagi nunjukin kalau mereka punya kas yang sehat dan kuat. Dan yang lebih penting lagi, ini nandain kalau si pengendali perusahaan benar-benar yakin kalau harga saham mereka di pasar tuh udah kelewat murah, alias undervalued. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan buat kita para investor. Intinya nih, keputusan OJK buat nunda short selling dan ngasih izin buyback instan adalah bentuk perlindungan struktural biar bursa kita nggak jatuh karena kepanikan irasional. Tugas kita sekarang sebagai investor yang cerdas bukan ikutan panik ya, tapi ini saatnya cari peluang dari satu pertanyaan besar. Emiten mana nih yang berani ngeborong sahamnya sendiri pakai kas mereka yang sehat di tengah badai ini? Tetap tenang, rasional, dan pantau terus fundamentalnya. Oh ya, paparan kita belum selesai sampai di sini. Jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita bakal lanjut mengupas tuntas regulasi OJK. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Halo teman-teman investor, gimana nih portofolionya belakangan ini? Merah merona kan? Saya tahu banget ngelihat angka merah tiap buka aplikasi itu bikin jantung agak deg-degan. Tapi yuk kita tarik napas dalam-dalam dulu. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas bener-bener eksklusif, membedah apa sih yang lagi terjadi di balik layar pasar modal kita. Kita bakal lihat langsung dari data dan dokumen regulasinya. Tujuannya satu, biar kita semua bisa ngelewatin badai ini dengan pikiran yang jauh lebih tenang dan pastinya rasional. Nah, sebelum kita pusing ngebahas data makroekonomi yang berat-berat, saya cuma mau ngingetin satu hal simpel yang sering banget kita lupa pas lagi panik. Fluktuasi pasar itu wajar banget. Stres yang kalian rasain sekarang itu valid kok. Jangankan kita yang retail, institusi raksasa aja juga ikutan pusing. Tapi keputusan yang diambil pas lagi panik itu biasanya berantakan. Jadi yuk kita pinggirin dulu emosinya sebentar dan kita coba pakai kacamata yang lebih objektif buat ngelihat kenapa sih regulator kita tiba-tiba narik rem darurat di bursa. Oke, kita masuk ke bagian 1, 3 badai pemicu darurat. Mari kita bedah pelan-pelan. Jadi, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan milih buat perpanjang status darurat pasar itu bukan karena mereka overreaktif atau panik gitu aja. Kebijakan kayak nunda short selling dan ngasih kemudahan buyback tanpa RUPS itu ibaratnya respons wajib buat ngadepin perfect storm alias badai sempurna yang lagi ngehantam bursa kita. Kok bisa? Ya karena ada 3 tekanan besar yang datang barengan. Pertama, tensi geopolitik di Selat Hormuz yang makin panas. Ini bukan sekedar berita luar negeri loh, ini soal urat nadi energi dunia yang bisa memicu krisis pasokan dan lonjakan inflasi. Kedua, ada modal asing yang kabur gila-gilaan, dan ini langsung nonjok nilai tukar rupiah kita. Terus yang ketiga, ada hantaman teknikal dari rebalancing index MSCI. Bayangin aja, 3 hal ini nabrak indeks harga saham gabungan kita di waktu yang sama. Gini logikanya, para investor kelas paus di luar sana lagi pada ketakutan sama inflasi dan potensi perang. Makanya mereka gerak cepat mindahin dana triliunan mereka ke aset-aset safe haven yang lebih aman, kayak emas atau batu bara. Di sisi lain, mereka langsung buang aset yang dianggap berisiko tinggi. Nah, apesnya saham-saham di negara berkembang kayak Indonesia itu masuk kategori resiko tinggi buat mereka. Ini benar-benar pergeseran arus uang mekanis skala raksasa, yang jujur aja nggak bakal bisa kita tahan cuma modal sentimen positif dari dalam negeri. Efek dominonya kerasa banget di sini. Waktu modal asing keluar segitu besarnya, rupiah kita langsung babak belur. Dan depresiasi rupiah ini dampaknya bukan cuma bikin biaya liburan ke luar negeri jadi mahal ya, ini langsung ngeremuk valuasi perusahaan-perusahaan di bursa kita. Coba bayangin, emiten yang bahan bakunya mayoritas impor, atau yang punya utang segunung dalam denominasi dolar. Wah, itu beban operasional mereka langsung meledak seketika. Nah, seakan belum cukup, ada faktor teknikal dari MSCI alias Morgan Stanley Capital International. Gara-gara ada penangguhan atau freeze dan penyesuaian bobot saham Indonesia di indeks mereka, manajer investasi global ini dipaksa sama sistem buat jualan. Namanya juga for sale, jualan paksa otomatis. Dan yang parah, yang dijual paksa ini adalah saham-saham perusahaan raksasa, mesin-mesin penggerak indeks kita. Jadi kalau pondasinya aja digempur habis-habisan secara sistematis, ya wajar kalau IHSG kita jadi rentan banget buat terjun bebas.
Dan fakta-fakta tadi itu ngejelasin banget kenapa OJK ngotot nahan izin short selling. Logikanya gini, di tengah kepanikan beruntun soal geopolitik, rupiah jeblok plus force sell MSCI, kalau keran short selling sampai dibuka, itu sama aja ngasih senjata mematikan buat para spekulan. Bener-bener kayak nyiram bensin ke kobaran api. Mereka bakal numpang di atas kepanikan asing buat menekan valuasi perusahaan kita sedalam-dalamnya, tanpa ampun. Lanjut ke bagian 2, pengawasan lapis baja OJK. Pas dengar kata buyback tanpa RUPS, wajar kalau kalian mikir, wah, emiten bisa mainin harga dong. Eits, tunggu dulu. Regulator kita udah nyiapin yang namanya pengawasan lapis baja. Jadi nggak bisa tuh emiten asal-asalan buyback instan. Mereka harus ngelewatin 5 lapis pengawasan yang super ketat. Mulai dari hitung-hitungan matematis di awal, wajib pakai satu broker aja, pantauan aset real time, perlindungan buat porsi saham publik, sampai patroli khusus buat cegah manipulasi. Yuk kita bongkar satu-satu biar kalian tahu sekuat apa jaring pengaman ini. Kita mulai dari angka 20% ini. Ini itu batas absolut harga mati. Jadi, sebelum emiten berani beli selembar saham pun di pasar, mereka harus setor rencana anggaran ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. Nanti bakal dihitung benar-benar. Kalau anggaran buyback itu kelihatan bakal ngelewatin 20% dari modal disetor mereka, rencananya langsung dievaluasi atau ditolak mentah-mentah. Ini benar-benar benteng pencegahan pertama yang paling keras. Terus kalian mungkin mikir, gimana kalau mereka nakal diam-diam di lapangan? Nah, di sini sistem KSE atau Kustodian Sentral Efek Indonesia turun tangan. Setiap saham yang dibeli lagi itu otomatis masuk ke KSE sebagai saham treasury. Dan sistem ini ngitung persentasenya secara real time. Jadi kalau ada emiten yang coba-coba mau lewat dari batas regulasi, dashboard di bursa dan OJK bakal langsung bunyiin alarm kencang-kencang. Nggak bisa ngumpet deh. Kalau buat kita yang retail, angka 7,5% ini yang paling krusial. Aturannya tuh tegas banget, aksi borong saham sama emiten nggak boleh sampai bikin pasar jadi kering likuiditasnya. Porsi saham yang beredar di tangan publik, atau free float, pantang turun di bawah 7,5%. Intinya, hak kalian sebagai pemegang saham retail buat tetap bisa transaksi dengan aman, itu dilindungi penuh secara hukum. Lapis terakhirnya ada JATS, alias Jakarta Automated Trading System. Ingat kan tadi ada syarat harus pakai broker tunggal? Emiten emang cuma boleh nunjuk satu broker aja buat buyback. Sistem JATS ini bakal melototin setiap pesanan yang masuk dari broker itu buat mastiin nggak ada manipulasi. Broker itu dilarang keras ngelakuin markup atau sengaja ngerek harga pesanan beli melampaui harga transaksi sebelumnya. Semuanya diawasin ketat dan terekam jelas di sistem. Sekarang, kita masuk ke bagian 3, sinyal pencabutan status darurat. Pertanyaannya, sampai kapan kita bakal ada di status darurat ini? Indikator pertamanya itu dilihat dari pergerakan grafik harian. Sekarang kan kita sering banget lihat saham-saham bertumbangan sampai kena ARB alias auto rejection bawah secara massal. Itu ciri khas pasar darurat, rentang pergerakannya lebar dan liar. Nah, OJK baru akan mikir buat cabut status ini kalau kepanikan jual yang mentok di ARB ini udah mulai kalem. Pasar yang sehat itu kalau volatilitasnya udah menyempit dan pergerakan harganya tenang plus stabil. Kalau mau lihat bukti konkret dari pasar yang udah sehat, perhatiin aja angka ini. 10-12 triliun rupiah. Ini adalah target rata-rata nilai transaksi harian yang dianggap wajar. Kalau transaksi di bursa tiap hari udah bisa nyentuh belasan triliun secara alami, tanpa harus ditopang sama suntikan duit buyback dari emiten, nah di titik itulah regulator tahu kalau pasar kita udah kuat berdiri sendiri. Tapi tentu aja OJK nggak kacamata kuda, mereka juga mantau indikator makro eksternal. Pemulihan ini baru divalidasi kalau aksi jual bersih asing yang gede-gedean itu udah berhenti. Terus, indeks ketakutan global atau VIX juga harus udah anteng dan stabil di bawah level 20. Dan yang paling penting, nilai tukar rupiah kita harus stop terdepresiasi. Ini membuktikan kalau regulator kita merhatiin gambaran besar ekonomi dunia, bukan cuma sekedar moles angka di bursa kita sesaat. Anggaplah semua indikator tadi udah hijau. Apa besoknya langsung normal semua? Ya enggak dong. Kalau kita lihat catatan historis, OJK selalu pakai strategi yang bertahap. Di fase pertama, mereka bakal normalkan dulu batas auto rejection. Habis itu, pelan-pelan di fase kedua, izin buyback instan tanpa RUPS ini dicabut. Nah, baru deh di fase ketiga, kalau pasar benar-benar udah matang dan liquid, mereka baru kaji ulang soal pembukaan short selling. Semuanya berjalan terukur. Dan akhirnya, bagian 4, ancaman pisau bermata dua. Sejauh ini, kita udah bahas betapa niat baik dan jaring pengaman dari regulator itu emang kuat. Tapi tunggu dulu, sebagai investor yang kritis, kita nggak boleh lengah gitu aja. Di balik kebijakan pelindungan, pasti selalu ada celah risiko yang ngintip. Tindakan terbaik kalian saat ini adalah mantau ketat perusahaan-perusahaan mana yang punya fundamental kas tebal dan benar-benar patuh sama prinsip good corporate governance. Kepanikan makro ini sering banget bikin harga saham jatuh secara nggak rasional.
Manfaatin momen diskon yang nggak masuk akal ini secara bijak buat ngoleksi perusahaan yang solid. Tapi, ini nih yang paling krusial. Kondisi ini ngebawa kita ke satu pertanyaan tajam yang bakal mengubah cara kalian ngelihat aksi korporasi bulan ini. Walaupun pengawasannya super ketat, apa iya sama sekali nggak ada celah? Ini dia, pisau bermata dua di balik kebijakan OJK. Bagaimana kebijakan ini dapat dimanfaatkan emiten nakal untuk pengurusan kas dan isu tata kelola emiten. Di segmen pembahasan kita selanjutnya, kita bakal bongkar habis-habisan sisi gelap dan resiko fundamental dari kebijakan buyback ini. Pastiin kalian nggak kelewatan dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Halo rekan-rekan investor pasar modal Indonesia. Langsung saja nih, kalau di segmen sebelumnya kita udah membedah landasan mekanis dari intervensi otoritas jasa keuangan, hari ini kita bakal pakai topi detektif finansial kita akan bongkar sisi lain dari kebijakan ini. Kebijakan buyback saham tanpa RUPS itu sering banget kelihatan kayak pahlawan penyelamat di portofolio kita kan? Tapi nyatanya, di balik angka-angka hijau yang instan itu, ada mekanisme tersembunyi yang diam-diam nyimpen resiko struktural. Tapi sebelum kita bedah kebijakan ini lapis demi lapis, saya benar-benar mau kasih apresiasi khusus buat Anda semua. Ya, Anda para investor saham retail yang tangguh. Anda menyimak penjelasan ini karena Anda tajam, analitis, dan gak cuma ikut-ikutan arus. Anda mau bertahan dan pastinya berkembang di tengah gejolak pasar yang gak menentu. Nah, analisis fundamental yang bakal kita bahas hari ini adalah senjata utama Anda buat menembus kabut sentimen pasar tersebut. Oke, yuk kita lihat peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas jebakan pengerusan kas internal. Kedua, ancaman tata kelola perusahaan. Ketiga, sabuk pengaman dari OJK. Dan terakhir, kesimpulan untuk segmen kita selanjutnya. Kita masuk ke bagian pertama, jebakan pengurusan kas internal, momen ketika tali penyelamat justru berubah jadi beban. Coba kita geser sedikit sudut pandang kita ke dalam neraca keuangan. Poin paling krusial di sini adalah memahami apa itu free cash flow atau arus kas bebas. Ini tuh bukan cuma sekedar deretan angka di laporan keuangan ya. Ini ibarat darah finansial yang bikin perusahaan bisa tetap hidup. Arus kas ini benar-benar dibutuhin buat jaga ketahanan operasional dan bayar kewajiban pas lagi badai ekonomi. Memang sih buyback itu kelihatan fantastis buat bikin sentimen positif jangka pendek. Tapi kas real di neraca itu justru dikuras abis buat borong saham mereka sendiri. Uang segar yang liquid disulap jadi saham treasury yang nggak liquid. Tiba-tiba tali penyelamat harga saham tadi berubah jadi jangkar berat yang narik kas perusahaan ke bawah. Terus dampaknya apa? Jelas ada opportunity cost atau biaya peluang yang sangat nyata di berbagai sektor. Saat kas dikuras buat buyback, emiten jadi kehilangan bantalan buat bayar hal-hal mendesak, kayak bayar pemasok atau gaji karyawan. Buat sektor perbankan, bayangkan raksasa seperti BBCA atau BBRI, kas yang dipakai buyback itu harusnya bisa dipakai buat nambah kapasitas kredit atau jaga rasio kecukupan modal alias CAR saat krisis loh. Terus buat sektor komoditas kayak ITMG atau ESSA, dana itu mestinya jadi modal bertahan hidup pas harga komoditas global lagi anjlok atau dipakai buat capex transisi masa depan seperti proyek green ammonia. Alih-alih dipakai buat fondasi pertumbuhan masa depan, uangnya malah dibakar demi nopang harga saham sementara. Nah, perbandingan ini benar-benar nunjukin dualitas kebijakannya. Di satu sisi, ada yang namanya penciptaan nilai. Buyback itu sehat banget kalau emiten murni pakai kas nganggur dan sahamnya emang lagi salah harga alias beneran undervalued. Tapi di sisi lain, awas ada jebakan nilai. Ini terjadi pas buyback cuma didorong rasa panik, pakai dana darurat, atau yang paling parah sampai nekat ngutang demi beli saham sendiri. Wah, kalau ini sih jelas bakal ngehancurin fundamental murni dari dalam. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, ancaman tata kelola perusahaan, alias mengabaikan proses demokrasi korporasi. Kita agak geser dikit nih dari urusan angka-angka ke dinamika kekuasaan. Disinilah letak masalah utamanya, jalan pintas demokrasi. Di situasi normal, ngeluarin kas gede-gedean itu wajib hukumnya dibawa ke meja RUPS. Tapi dengan adanya izin buyback instan ini, direksi bisa sepihak nge-bypass proses konstitusional tersebut. Bayangkan, Anda sebagai investor retail minoritas, tiba-tiba kehilangan suara konstitusional Anda. Hak Anda buat mendebat apakah uang tunai itu mending dibagiin jadi dividen, dipakai buat ekspansi, atau buat buyback, itu lenyap seketika. Nah, coba perhatikan angka yang satu ini. Laba per saham atau EPS bisa tiba-tiba meroket sampai 15%. Kelihatan fantastis banget kan? Tapi selalu baca catatan kakinya. Secara matematis, pas perusahaan buyback, jumlah saham beredar di pasar itu jadi berkurang. Otomatis, nilai EPS bakal naik secara artifisial. Padahal laba bersih perusahaannya mungkin aja stagnan atau malah turun. Ini murni ilusi optik finansial yang bahaya banget kalau Anda nggak jeli ngebaca laporan keuangan.
Dan ilusi EPS tadi ngebawa kita ke resiko yang disebut agency problem atau teori keagenan. Ada motif-motif gelap di balik layar yang harus banget kita waspadai. Pertama, eksekutif bisa aja dengan sengaja ngepam EPS lewat buyback supaya bonus tahunan atau insentif ESOP mereka cair. Kedua, ingat saham treasury hasil buyback itu nggak punya hak suara dan dividen. Berarti apa dampaknya? Secara otomatis, persentase suara dari pemegang saham pengendali bakal makin kuat. Mereka bisa mengkonsolidasi kekuasaan secara gratis tanpa keluar uang pribadi sepeser pun, murni dibiayai pakai kas internal yang sejatinya adalah hak seluruh investor. Lanjut ke bagian ketiga, sabuk pengaman OJK. Memahami pragmatisme regulator kita. Anda pasti mikir dong, terus kenapa OJK bolehin hal kayak gini? Nah, kalau kita coba pahami pola pikir pragmatis OJK, jawabannya balik lagi ke kondisi force majeure atau keadaan darurat. Ngebiarin aset pasar modal terjun bebas tanpa rem, itu ancaman fatal buat semua penumpang di kapal bursa efek. Kalau harus nunggu birokrasi RUPS 35 hari di tengah kepanikan global, wah keburu hancur nilai portofolionya. Jadi, kebijakan instan ini dilihat sebagai lesser evil, sebuah pilihan keburukan yang terpaksa diambil demi mencegah bencana sistemik yang jauh lebih besar. Tapi yang menarik di slide ini, OJK nyatanya nggak asal ngasih cek kosong. Ada sabuk pengaman yang ketat banget di sini. Pertama, batas maksimal buyback itu cuma 20% dari modal di store. Kedua, ini yang paling esensial, sumber dananya wajib murni dari saldo laba ditahan atau retain earnings. Ketiga, sama sekali nggak boleh pakai utang atau pinjaman baru buat manuver ini. Dan terakhir, direksi diwajibkan ngasih jaminan deklarasi tertulis kalau aksi ini nggak akan ganggu kelangsungan operasional apalagi nyekek modal kerja. Regulator benar-benar berusaha keras mencegah bencana korporat yang fatal. Bagian keempat, kesimpulan dan segmen selanjutnya. Bagaimana kita menghindari jebakan FOMO? Intinya, sebagai investor cerdas, pastikan perisai analitis Anda selalu menyalah. Jangan gampang kejebak euforia atau FOMO cuma karena baca headline berita yang bombastis soal buyback emiten besar. Bedah dulu neraca keuangannya dengan teliti. Cari tahu apakah mereka beneran punya arus kas bebas yang melimpah ruah, dan cek juga apakah manajemennya punya rekam jejak yang bersih. Selalu berinvestasi dengan rasionalitas tinggi, jangan cuma berbekal emosi sesaat. Nah, meski begitu, ada satu pertanyaan provokatif yang masih menggantung. Kebijakan ini menyelamatkan pasar hari ini, tapi gimana dampak jangka panjangnya ke struktur harga bursa kita? Bersiaplah, karena di segmen kita selanjutnya, kita bakal membongkar tuntas topik ini dalam pil pahit di balik obat penenang kebijakan OJK, mendeteksi distorsi harga, jebakan FOMO, dan ancaman kaburnya asing. Pastikan Anda terus menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo teman-teman investor saham, seneng banget rasanya bisa ketemu lagi. Jujur ya, saya selalu kagum lihat semangat kalian. Market lagi naik, market lagi turun, kalian luar biasa tangguh, terus pantang menyerah nyari peluang cuan, dan rajin banget nganalisis pasar modal kita tiap harinya. Tetap semangat terus pokoknya, karena wawasan itu benar-benar senjata utama kita di market. Nah, di sesi bedah analisis kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah laporan penting soal pil pahit resiko tersembunyi dari intervensi pasar. Laporan ini ngebuka mata kita tentang efek samping struktural yang diam-diam lagi ngegrogotin market, dan sayangnya, ini jarang banget disadari sama kebanyakan investor retail kayak kita. Kita semua pasti ngerasa lega dong lihat IHSG banyak hijaunya belakangan ini. Intervensi dari OJK emang sukses ngeredam kepanikan pasar. Tapi gini, kebijakan kayak penundaan short selling dan pelonggaran aturan buyback, itu ibaratnya kayak ngasih antibiotik dosis tinggi. Ya emang sih, manjur banget buat nyembuhin infeksi kepanikan sesaat. Tapi coba bayangin kalau antibiotik itu diminum terus-terusan. Literatur ekonomi pasar udah ngingetin banget, ini bisa ngerusak metabolisme bursa itu sendiri loh. Ada efek samping struktural yang nggak kelihatan, yang diam-diam lagi ngintain portofolio kita semua. Oke, biar gampang mahamin diagnosis penyakitnya, kita bakal bagi pembahasan ini ke dalam 4 poin utama aja. Pertama, fenomena kompas harga yang rusak. Kedua, jebakan FOMO di balik aksi buyback. Ketiga, ancaman kaburnya modal asing. Dan yang keempat, resep buat kalian para investor rasional biar bisa tetap bertahan. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Kompas harga rusak. Gejala struktural yang pertama ini adalah dampak langsung dari keran short selling yang ditutup kelamaan. Gini, di market yang sehat, itu harus ada keseimbangan antara dua suara. Suara orang yang optimis alias para buyer, dan suara orang yang pesimis atau para seller. Keseimbangan ini krusial banget buat ngebentuk harga wajar atau yang kita sebut price discovery. Nah, masalahnya, waktu regulator melarang short selling, mereka tuh pada dasarnya lagi ngebungkem suaranya si pihak pesimis. Akibatnya, market berubah jadi kayak echo chamber atau ruang gema buatan. Cuma sentimen positif aja yang boleh kedengeran. Ruang gema ini akhirnya bikin fenomena yang namanya long only bias atau bias optimisme semu. Harga saham tuh jadi ketahan di atas, overvalued, karena cuma didorong sama sentimen positif yang dipaksakan.
Dan parahnya lagi, larangan ini tuh secara otomatis kayak mecatin detektif market kita. Di ekosistem yang udah matang, institusi spesialis short selling itu justru pihak pertama yang ngebongkar skandal laporan keuangan atau valuasi saham yang udah bubble. Nah, kalau detektifnya dipecat, emiten yang fundamentalnya busuk jadi bisa sembunyi aman di balik harga saham yang tinggi gara-gara dipompa. Bukti sejarahnya juga lumayan ngagetin loh. Waktu krisis 2008, studi dari The Fed nunjukin kalau ngelarang short selling itu sama sekali nggak gagal nyegah harga jatuh di jangka menengah. Terus pas awal pandemi 2020 kemarin, pasar Eropa yang nerapin larangan ini malah ngalamin kekeringan likuiditas yang parah banget. Terus, apa dampaknya buat kalian di Bursa Indonesia hari ini? Kalau likuiditas kering, selisih harga jual dan beli alias bid-ask spread jadi makin lebar. Ujung-ujungnya, teman-teman investor retail yang terpaksa nanggung biaya transaksi terselubung ini, kalian jadi harus beli di harga yang lebih mahal dan jual di harga yang lebih murah. Lanjut ke bagian kedua, jebakan FOMO buyback atau anomali tanpa RUPS. Kalau di atas kertas sih, narasi perusahaan ngelakuin buyback tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham tuh kedengerannya heroik banget ya. Wah, emiten rela pakai uang kas demi nyelamatin harga sahamnya. Tapi tunggu dulu, realita di lapangan seringkali kebalikannya. Pas market lagi panik atau lagi ada rebalancing indeks raksasa kayak MSCI, institusi asing tuh harus jualan jutaan lot saham. Kalau mereka jualan di market yang sepi, harganya bakal langsung longsor mentok di ARB. Nah, ironisnya, pas emiten masang antrian beli yang tebel banget dengan dalih buyback, mereka tuh tanpa sadar lagi ngegelar karpet merah. Antrian buyback ini malah jadi pintu keluar alias exit liquidity buat manajer investasi raksasa. Asing jadi bisa jualan dengan nyaman di harga atas. Coba deh perhatiin kronologi jebakannya nih, biar kalian gak kena. Langkah pertama, emiten bikin pengumuman buyback. Langkah kedua, retail pada baca berita, langsung mikir, wah sahamnya murah nih. Terus kena sindrom FOMO, fear of missing out. Akhirnya pada berbondong-bondong pencet hajar kanan. Di langkah ketiga, pas retail lagi euforia masuk, smart money sama broker asing malah konsisten net sell alias jualan bersih. Jadi bayangin, uang kas emiten yang sebenarnya hak kalian sebagai pemegang saham, ditambah uang segar dari retail yang baru masuk, itu semuanya pindah tangan cuma buat fasilitasin dana asing kabur. Dan akhirnya, retail nyangkut di pucuk, nungguin harga balik. Tapi perlu dicatat ya, efek anomali ini nggak selalu sama buat setiap sektor. Kalau buat bank-bank raksasa, aksi buyback seringkali emang beneran sukses nyerap buangan asing dan naikin harga. Karena ya emang fundamental inti mereka super solid. Tapi beda ceritanya kalau kita ngomongin emiten cyclical, kayak komoditas atau energi, yang murni gerak ngikutin harga acuan dunia. Maksain buyback pas siklus komoditasnya lagi ancur, terus sama sekali nggak ngasih perbaikan fundamental buat perusahaan. Itu mah murni cuma bakar-bakar uang kas perusahaan secara sia-sia di saat masa sulit. Oke, kita pindah ke bagian ketiga, ancaman kaburnya modal asing. Coba kita zoom out sebentar dan lihat dari sudut pandang makro. Kita harus ngelurusin satu miskonsepsi besar nih. Di mata sebagian orang, short selling itu emang kelihatannya agresif banget. Tapi, buat investor institusi global yang dana kelolaannya nyampe triliunan rupiah, short selling itu sama sekali bukan buat judi atau spekulasi. Itu adalah instrumen mutlak buat hedging atau lindung nilai. Mereka itu sangat bergantung sama strategi kayak long short equity sebagai perisai pelindung portofolio raksasa mereka pas market lagi nggak pasti. Jadi, poin krusialnya gini, kalau bursa kita terus-terusan ngelarang short selling, dana asing itu dibiarin punya posisi naked exposure, alias telanjang tanpa perisai pelindung. Bahaya banget kan? Akibatnya sangat fatal. Pas krisis global benerang datang, karena mereka nggak bisa ngelakuin hedging, satu-satunya cara mereka nyelamatin diri ya dengan ngelepas dan menjual seluruh saham Indonesia yang mereka pegang secara massal. Niat otoritas kan ngelarang short selling buat nyegah market turun. Tapi justru kebijakan ini yang bakal memicu aksi jual masif, yang bikin IHSG makin anjlok tak terkendali. Dan yang bikin makin merinding, coba kita lihat standar bursa global. Lembaga penyedia indeks raksasa sekelas MSCI dan FTSE Russell tuh punya kriteria akses pasar yang ketat banget. Fasilitas pinjam-meminjam efek dan short selling itu syarat mutlak loh buat bursa yang statusnya emerging market. Kalau otoritas kita terus nahan keran fasilitas ini, padahal tetangga kita kayak Singapura dan Hong Kong udah nawarin secara bebas, bursa kita ini lagi ngibarin red flag. Resiko bursa kita kena downgrade atau turun peringkat tuh tinggi banget. Institusi pasif global bakal kepaksa ngurangin porsi investasi mereka di Indonesia gara-gara pasar kita dianggap terlalu proteksionis. Ini beneran ancaman struktural jangka panjang loh. Terakhir, bagian keempat, resep investor rasional. Gimana cara kita bertahan? Nah, ngadepin semua ancaman dan distorsi market ini, pertanyaannya satu, apa langkah survival kalian?
Biar tetap bisa cuan, kalian harus berani jadi detektif market buat diri sendiri. Pertama, please banget jangan pernah invest cuma modal baca judul berita doang. Kedua, tahan jempol kalian, jangan gampang FOMO ikutan beli pas emiten baru ngumumin buyback. Ketiga, selalu cek broker summary di aplikasi trading kalian, pastiin siapa yang sebenarnya lagi jualan barang. Dan yang terakhir, coba evaluasi lagi pakai logika yang jernih. Harga saham itu naik murni karena fundamental perusahaan atau cuma bias optimisme semu gara-gara intervensi. Pokoknya, jadilah investor yang kritis dan tetap rasional. Tadi kita udah lihat kan gimana intervensi ini memicu jebakan buat retail dan malah ngegelar karpet merah buat asing exit. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ada manuver yang jauh lebih gelap yang lagi beroperasi di balik layar. Gimana kalau ternyata aksi buyback euforia ini sebenarnya cuma kedok dorang buat nyelamatin saham yang lagi digadai sama pemiliknya sendiri. Ngeri kan? Makanya ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Benteng terakhir pengawasan OJK, menggagalkan trik gadai saham di balik euforia buyback tanpa RUPS? Temukan jawabannya dan kita bakal bongkar habis di segmen selanjutnya. Halo semuanya, balik lagi sama saya. Nah, buat kalian para pemburu cuan dan rekan-rekan investor saham Indonesia yang luar biasa, selamat datang di bedah analisis pamungkas kita. Ini tuh semacam puncak dari seri kebijakan pasar modal yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi siapin kopi, fokusin pikiran kalian, karena hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang benar-benar rawan, sangat manipulatif, dan punya resiko super tinggi di bursa. Kita bakal bahas tuntas soal moral hazard alias niat buruk yang sering banget sembunyi di balik aksi buyback emiten. Udah siap? Yuk langsung aja kita selami materinya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas yang berat-berat, saya mau nanya langsung nih ke kalian. Udah siap belum buat ngamaning modal keras kalian dan ngakalin trik-trik manipulasi pasar yang licik? Gini ya, sebagai investor saham, niat kalian buat nyari profit itu bener-bener valid dan wajar banget. Gak ada yang salah sama hal itu. Tapi sayangnya, di bursa saham, sekedar pengen untung aja itu nggak akan cukup. Kalau kalian nggak tahu cara ngelindungin modal dari jebakan bandar atau pemilik perusahaan yang, ya, agak nakal. Makanya, mari kita pertajam insting investasi kalian hari ini, biar portofolio kalian tetap aman dan tangguh. Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang ngumumin buyback sampai miliaran rupiah, padahal belum ada persetujuan RUPS? Kadang tuh alasannya bukan karena harga sahamnya emang lagi murah loh, tapi ada semacam perampokan diam-diam yang lagi dirancang. Nah, konsep aslinya itu disebut repo atau gadai saham. Coba bayangin, ada seorang bos besar yang tiba-tiba butuh uang triliunan. Terus apa yang dia lakuin? Dia ngegadain saham perusahaan miliknya sendiri ke bank buat dijadiin jaminan. Nah, di titik inilah sebenarnya akar dari potensi bahaya terbesar buat kita-kita ini, para investor retail. Dari sinilah efek domino yang bahaya banget itu mulai jalan. Bayangin aja, pas krisis datang, harga saham kan pasti ikut anjlok tuh. Pihak bank udah pasti ikutan panik dong. Terus mereka bakal nelpon sang pemilik saham, ngasih peringatan horor yang paling ditakuti, margin call. Kalau harga sahamnya turun terus sampai nyentuh batas bawah, bank itu punya hak penuh buat ngejual paksa saham jaminan tadi. Karena si bos panik kebangkrutan pribadinya udah di depan mata, apa coba yang bakal dia lakuin? Dia bisa aja nekat maksa direksi buat pakai uang kas perusahaan yang sejatinya itu hak kalian buat dividen atau ekspansi, cuma buat ngelakuin panic buyback di pasar saham. Tujuannya cuma satu, ngedongkrak harga saham lagi biar utang pribadinya selamat. Ngeri kan? Oke, jadi di bedah analisis kali ini agenda kita ada 4. Pertama, kita bahas jebakan gadai saham emiten. Terus kedua, kita lihat 5 lapis sabuk pengaman dari OJK. Ketiga, kita intip celah manipulasi yang tersisa. Dan terakhir, ditutup dengan panduan due diligence buat investor. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu 5 lapis sabuk pengaman OJK untuk mencegah manipulasi ini. Mari kita buka berangkas pengamanannya. Otoritas kita udah bikin sistem pengawasan berlapis buat ngegagalin niat jahat yang baru aja kita bahas. Sabuk pengaman yang pertama ini penting banget. Emiten dilarang keras hajar kanan, alias beli secara agresif. Ini senjata teknis dari bursa yang luar biasa kuat. Jadi perusahaan nggak boleh seenaknya narik harga ke atas atau markup. Mereka cuma diizinin masang antrian beli atau bid di harga transaksi terakhir atau di bawahnya. Nggak boleh sama sekali beli di harga penjual atau offer. Dengan aturan ini, emiten benar-benar dipaksa cuma jadi bantalan aja buat nahan harga biar nggak makin jatuh. Bukan jadi roket pendorong harga buat nyelamatin utang si bos. Lanjut ke aturan kedua. Nah, aturan ini ngeblokir total jalur transaksi buat orang dalam. Kalau di pasar reguler kan kita bebas ya mau jual atau beli, tapi selama masa buyback ini beda cerita.
Pemegang saham utama, dewan komisaris sampai direksi itu dilarang keras buat menjual saham pribadi mereka. Kalau sampai ketahuan mereka sengaja buang barang ke dalam keranjang buyback perusahaannya sendiri, wah abis sudah. Mereka bakal langsung berhadapan sama hukum pidana atas tuduhan insider trading dan manipulasi pasar. Bener-bener gak main-main. Aturan ketiga ini nyasar langsung ke urat nadinya, pendanaan. OJK itu paham banget kalau manipulasi gadai saham pasti erat banget kaitannya sama rekayasa duit. Makanya aturannya super tegas. Seluruh, dan saya tekanin, seluruh dana buyback itu wajib berasal dari kas internal murni, yaitu dari saldo laba ditahan, nol utang baru. Perusahaan sama sekali nggak boleh ngutang ke bank atau pakai pinjaman demi ngeborong sahamnya sendiri. Direksi juga diwajibkan buat ngebuktiin kalau operasional dan rahasia utang perusahaan bakal tetap sangat sehat setelah aksi buyback ini selesai. Nah, buat aturan keempat, ada batas maksimal volume harian di angka 20%. Maksudnya gimana tuh? Jadi lewat aturan ini, OJK secara teknis pengen mencegah emiten biar nggak mendominasi antrian di pasar. Volume pembelian saham buyback nggak boleh lebih dari 20% dari rata-rata volume transaksi harian saham tersebut selama 90 hari terakhir. Tujuannya apa? Buat mencegah adanya ilusi visual di order book, biar nggak kelihatan seolah-olah saham itu mendadak super liquid dan jadi rebutan banyak orang, padahal mah fiktif. Dan sampailah kita di lapis perlindungan terakhir di dalam brankas ini. Aturan broker tunggal. Perusahaan itu wajib banget cuma pakai satu broker aja. Kenapa coba? Ya biar bursa punya satu pos pemeriksaan yang terpusat. Dengan pengawasan yang real time lewat sistem JATS atau Jakarta Automated Trading System, kalau broker ini ketahuan iseng lempar order fiktif, spoofing, atau ngelakuin wash sales yang ternyata terafiliasi sama si bos besar, sistem bursa bakal langsung membekukan pesanan itu di detik yang sama juga. Keren kan? Tapi tunggu dulu, sekarang kita masuk ke bagian celah manipulasi yang ternyata masih tersisa di lapangan. Jujur aja ya, di atas kertas, kelima aturan tadi emang kelihatan super sempurna. Tapi di pasar modal yang dinamis ini, manipulator tuh ibarat air, selalu bisa nyari celah atau pintu belakang. Konglomerat yang udah niat licik dari awal umumnya nggak akan sebodoh itu pakai nama aslinya buat ngebuang saham pas perusahaannya lagi buyback. Sebagai gantinya, mereka bakal ngebuang saham itu lewat perusahaan cangkang atau yang sering disebut special purpose vehicle di luar negeri. Atau yang lebih simpel, mereka pinjem nama orang lain alias pakai akun nomini. Nah, ini yang bikin pusing. Karena ancaman ini bener-bener tak kasat mata dan wujud aslinya disembunyiin rapat-rapat. Terus gimana dong solusinya? Nah, kita masuk ke bagian terakhir, panduan due diligence buat kalian para investor. Mengingat celahnya tuh ternyata masih ada, sekarang adalah saatnya buat kalian mempersenjatai diri sendiri. Gini ya, kalau nanti kalian baca berita, ada sebuah perusahaan mau buyback gede-gedean tanpa RUPS, please banget jangan langsung kemakan FOMO. Tarik nafas dulu dan lakuin 3 langkah investigasi simpel ini. Pertama, bongkar laporan keuangannya. Cek bener-bener apa uang kasnya emang melimpah atau perusahaannya malah lagi megap-megap banyak utang. Kedua, verifikasi rekam jejak tata kelolanya atau GCG-nya. Pemiliknya ini bersih nggak sih? Atau malah sering banget keseret kasus manipulasi di masa lalu? Dan yang ketiga, ini yang paling praktis, pantau broker summary tiap hari. Pas perusahaan ngumumin buyback, coba deh selidiki. Siapa sih broker besar yang terus-terusan buang barang? Kalau transaksinya kerasa aneh dan mencurigakan, hati-hati, bisa jadi itu afiliasi dari si pemilik tadi. Sebagai penutup, saya harus kasih disclaimer wajib ini. Materi ini bukan ajakan buat jual atau beli saham ya. Keputusan investasi saham itu murni merupakan tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Pasar modal itu emang nawarin potensi cuan yang luar biasa, tanpa batas, tapi harus diingat, bursa juga ibarat hutan belantara yang penuh sama jebakan tersembunyi. Aturan-aturan dari OJK itu adalah pagar pelindungnya. Tapi tetap aja, kebijaksanaan dan seberapa dalam riset yang kalian lakuin adalah peluru utamanya. Jadi, teruslah tingkatkan literasi finansial kalian, selalu lindungi modal keras kalian, dan pastikan kalian berinvestasi pakai logika rasional, bukan cuma kebawa emosional. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Kalau besok tiba-tiba ada pengumuman buyback triliunan rupiah muncul di berita, apakah kalian bakal jadi korban ilusi berikutnya? Atau kalian udah siap jadi investor tangguh yang kebal manipulasi? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah ngikutin Bedah Analisis kali ini dan sampai jumpa.